Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Oh iya nih guys, sebelum itu yuk kita kenalan dulu karena bakal ada patah nih. Tak kenal maka tak sayang. Nah, benar banget tuh mulai dari aku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Nadira Suryantias. Nama saya Natasha Octavia Sari. Nama saya Firmansyah. Nama saya Syifa Salsabila. Dan nama saya Ginagnya Fitriana. Jadi, kami berasal dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Khusus, Angkatan 2021. Tujuan kita buat podcast ini apa sih, Kak Natasha? Nah, tujuan kita buat podcast kali ini tuh untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan anak hambatan pendengaran. Buat kalian yang ingin tahu dan penasaran mengenai podcast kita, boleh banget yuk kita dengerin bareng-bareng. Langsung mulai aja nih ya Kak ke pembahasan. Oke nih, kita mulai ya. Jadi, kemarin tuh kita udah wawancarai mengenai salah satu anak dengan hambatan pendengaran. Namanya Wian Alriat, biasa dipanggil Wian. Wian ini lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 2001. Dan saat ini Wian telah berusia 20 tahun. Wian merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dan bertempat tinggal di Cipete, Jakarta Selatan. Nah, kemarin itu kita nggak cuma wawancara dari Wian aja ya, tapi ada ibunya juga. Ibunya itu bernama Siti Hasanah, dan ibunya itu berusia 50 tahun. Kan sekarang kita udah mengetahui nih nama seseorang yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Tapi kita nggak bakalan cuman bahas soal nama aja nih. Kita bakalan bahas seputar ketenangan Wian. Buat yang udah penasaran banget nih, yuk kita masuk ke pembicaraan seputar ketenangan. Yang pertama itu ada tingkat pendengarannya. Berdasarkan informasi yang kami terima dari ibunya, telinga kiri Wian itu sekitar 1100 desibel, sedangkan telinga kanannya 70 desibel. Nah, Kak Gina, berarti ini udah termasuk ketunarungu jenis apa sih? Kalau menurut saya sendiri sih itu berarti sudah termasuk ke tingkat kerusakan pendengaran yang berat dan tuli ekstrim, Kak. Wah, Kak Gina, berarti Wian itu sulit untuk mendengar ya, Kak? Betul, Kak. Tetapi ia menggunakan alat bantu dengar pada telinga bagian kanannya untuk membantunya mendengar percakapan dari lingkungan sekitarnya. Oh, oke, baik. Selanjutnya itu untuk kemampuan bahasa sendiri, Wian ini tuh termasuk ke dalam tuli prabahasa yang terjadi sebelum usia 16 tahun, sehingga ia itu belum mengerti bahasa. Kalau gitu, karena ia terjadi hambatan pendengaran sebelum usia 16 tahun, atau tepatnya pada usia Kak Wian 2 tahun, sehingga berdasarkan saat terjadi ketunarunguannya, terjadi setelah kelahiran ya? Iya, Kak. Berarti memang terjadi setelah kelahiran ya, dan faktor penyebabnya itu karena sering terjatuh pada usia Wian 1,5 tahun yang kemudian mengenai syaraf pendengarannya. Untuk itu, Wian termasuk kerusakan telinga jenis tuli reseptif yang terjadi kerusakan pada bagian rumah siput. Tuli sensori merupakan gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kerusakan telinga bagian dalam atau saraf dari telinga ke otak. Itu, Kak. Nah, kemudian nih kita lanjut nih ke bagian dampak dari ketunarunguannya. Untuk ketunarungannya sendiri itu berdampak kepada kesulitan Wian untuk memahami bahasa yang rumit, sehingga ia itu memerlukan alat untuk menerjemahkan suara ke dalam tulisan untuk mengerti percakapan dari lawan bicaranya. Nah, selain itu, dampaknya itu keturunan berdampak pada komunikasi. Wian itu kemarin terlihat sering bergumam dan tidak memiliki intonasi ketika berbicara. Terus, pada dampak perkembangan sosialnya nih Kak, Wian tidak mau bergaul dan sering malu dengan teman-temannya yang tidak memiliki hambatan pendengaran. Karena banyak dari anak normal tidak mengerti bahasa isyarat yang sering dipakai.
Nah, iya Kak, Uyan itu sering menggunakan bahasa isyarat yaitu bisindo untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Dia lebih suka berteman dengan orang-orang yang memang mengerti bahasa isyarat juga Kak. Betul, Kak. Wian ini juga sering marah loh dengan cara berteriak ketika lawan bicaranya nggak ngerti bahasa isyaratnya. Baik, selanjutnya membahas dampak, kita akan membahas ke peran orang tua dan keluarganya ya. Untuk peran orang tua Wian sendiri, yaitu mereka selalu mendukung perkembangan dari Wian. Nah, Wian ini kan memiliki hobi memasak ya. Orang tuanya itu selalu mendukung hobinya. Awalnya hobi memasaknya itu dimulai dari tugas sekolahnya. Namun lama-kelamaan Wian ini semakin mendalami memasak itu dengan cara otodidak gitu Kak. Iya, Natasha, bener banget ya. Wian nih hebat banget loh. Kak Wian belajar masak melalui YouTube dan ia sering banget loh masak-masak di rumahnya, terutama bikin kue. Dan kuenya emang enak banget ya. Kemarin kita nyobain kan. Nah, iya Kak, bener banget. Enak kuenya. Memang Wian ini sangat-sangat mendalami hobi memasaknya ini ya Kak. Iya, tapi semuanya nggak terlepas nih Kak dari peran orang tuanya. Ibunya selalu berbelanja bahan-bahan dasar kue untuk mendukung hobinya Wian, sehingga Wian juga dapat dengan mudah mendalami hobinya Kak. Tapi nggak cuma support sebatas materi ya Kak, melainkan orang tuanya ini juga selalu memberi nasihat nih dan mendukung Wian secara terus-menerus agar Wian ini selalu semangat. Wah, keren banget sih Kak. Memang keluarga Wian top. Nah, setelah itu kita lanjut kali ya ke layanan pendidikan. Wian sendiri telah menempuh pendidikan di SLB 1 Jakarta dari TK hingga SMA nih Kak. Wah, berarti Kak Wian ini emang gak pernah pindah-pindah ya sekolahnya. Iya Kak, nggak pernah pindah. Namun sebelum sekolah di SLBN 1, dulu ya pernah terapi wicara selama 1 tahun, dan terapinya ini tidak terlalu berdampak gitu ke dirinya Wian. Namun selama di SLB 1 ini Wian sangat berkembang ya Kak, apalagi memang kurikulum di SLB 1 ini terdapat tata boga sehingga hal tersebut mendukung kebutuhan Wian gitu untuk berkembang. Tapi Kak, ternyata nggak cuma tata boga aja loh. Wian ini ternyata juga jago banget nih dalam bidang seni dan komputer, seperti pada bidang seni menggambar, melukis, dan mewarnai. Wian itu sering juara loh, Kak. Wah, bener-bener keren banget ya. Berarti Wian ini hambatannya nggak menghalangi dia untuk berkembang dan berprestasi. Patut dicontoh nih semangat dari Wian. Oh iya Kak, keren hobinya memasak itu ternyata tahun lalu ia sempat mendaftar di UNJ Prodi Tata Boga namun tidak diterima. Rencananya tahun ini ia akan mendaftar lagi di UNJ. Mantap banget nih semangatnya Wian. Kita doain bareng-bareng ya, semoga dia keterima. Amin. Amin. Amin, amin banget Kak. Saat ini juga untuk mengisi kekosongan waktunya, Wian ini telah magang di Modena. Modena sendiri itu merupakan restoran, sehingga memang sangat cocok sih dengan hobi dari Wian sendiri ini. Untuk menjalani magang tersebut, ia memerlukan alat bantu dengar setiap saat. Jika alat tersebut hilang dan tertinggal, maka ia akan sulit untuk menerima informasi dari rekan-rekan di proses. Wah, jadi memang ada sedikit kesulitan ya Kak, tapi Wian ini memang langsung dipanggil magang di Modena karena kepintarannya sejak sekolah. Wian termasuk salah satu siswa berprestasi Kak di sekolahnya, sehingga banyak perusahaan yang tertarik dengannya. Tak hanya Modena, beberapa bank juga tertarik untuk merekrut Wian. Namun Wian tetap memilih Modena nih, karena sangat sesuai dengan hobinya itu. Wah, memang sangat patut diapresiasi ya semangat dari Wian ini dan segala yang ia telah capai itu semua berkat dukungan dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya, serta kegigihan dari Wian sendiri nih. Betul banget Kak, jadi yuk sama-sama kita berdoa semoga Wian bisa terus berkembang dan sehat selalu. Nah, nggak cuma Wian aja nih Kak, buat yang udah setia nih dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu ya.
Gak kerasa nih ya, kita udah sampai di penghujung banget. Bener nih Kak, jadi sedih ya. Hehe. Nggak boleh sedih dong, kan kita bisa ketemu di podcast selanjutnya nih. Nah, benar banget, Kak. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak seluruh podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. See you. Dadah teman-teman. Guys. Dadah. Bye. Terima kasih. Halo guys, jadi hari ini kita udah mau di jalan ke rumah Wian. Ayo kita jalan. Let's go. Nih, kita kekurangan 2 orang. Nih, kita udah sampai rumah Wian. Halo Wian. Halo. Ini ada ibunya Wian. Assalamualaikum. Halo. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke Yuk kita rumah Wian. Let's go.